Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryadi Pratama Nasrun dari kelas 3 Jurnalistik A. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang pasar ekonomi media. Oke, langsung saja. Pasar merupakan target atau sasaran dari produk, baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh media. Pichard dan McQuell menyatakan bahwa keunikan industri media karena memiliki pasar ganda, yakni halayak dan pengiklanan. Dalam proses pelaksanaannya, membidik halayak dan pengiklanan. Televisi menyiarkan sinetron agar ditonton oleh penonton atau halayak dan agar pengiklanan memasang iklan pada program sinetron tersebut. Halayak merupakan orang-orang yang mengonsumsi produk yang dihasilkan oleh media. Dalam dunia media, tingkat besaran atau jumlah halayak sebuah media bisa dilihat dari jumlah orang yang mengonsumsi atau share untuk televisi dan sirkulasi atau oplah untuk media cetak. Pengiklanan adalah lembaga atau perorangan yang menggunakan media untuk menginformasikan atau memasarkan produk mereka. Output dari pengiklanan sebagai pasar adalah revenue atau penghasilan dari iklan suatu media. Berdasarkan teoritis kuantitatif, halayak dan pengiklanan sebagai pasar memiliki hubungan yang sangat erat. Jika sebuah produk media dikonsumsi oleh banyak halayak, maka pengiklanan pun akan banyak, sehingga media tersebut memperoleh keuntungan. Artinya, secara teoritis kuantitatif, semakin besar halayak, maka akan semakin besar pula pendapatan dan pengiklanan, dan makin besar pula keuntungan perusahaan media. Jika dilihat dalam konteks hubungan halayak, iklan, dan keuntungan ekonomi media, maka halayak adalah buruh tanpa gaji yang bekerja untuk media sehingga perusahaan media mendapat keuntungan ekonomi. Di sisi lain, bisa pula dikatakan bahwa halayak menggaji pekerja media. Namun, hubungan antara halayak dan iklan tidak selalu berbanding lurus secara kuantitatif. Ada media yang memiliki halayak kreatif sedikit, namun media massa tersebut mempunyai citra tertentu sehingga banyak pengiklan dan yang mengiklankan produk di media tersebut. Tidak semua media memiliki pasar ganda. Pasar buku hanya halayak dan pembaca saja. Film dan rekaman pada umumnya tergantung hanya pada halayak. Meski sejumlah film dan rekaman memperoleh penghasilan dari iklan atau sponsor, pemasukan televisi berlangganan terutama berasal dari pelanggan. Pasar public relation juga hanya pelanggan dan pengguna jasa saja. Strategi produk melihat pada keputusan berdasarkan produk aktual yang diproduksi oleh produsen. Di dalamnya termasuk proses mengemas dan mendesain produk tertentu. Dalam industri media, termasuk bagaimana mengemas tayangan berita televisi yang eksklusif, cepat, dan akurat. Strategi iklan merupakan aktivitas bagaimana mempromosikan produk agar dikenal konsumen. Semakin bersaing pasar, maka strategi dalam mempromosikan produk akan semakin penting. Dalam persaingan yang semakin ketat, stasiun televisi berlangganan di Indonesia semakin gencar menerapkan strategi pemasarannya. Seperti promosi di mall, door to door, hingga paket-paket berlangganan dengan harga sangat murah. Adapun strategi pendekatan komunikasi dengan media diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan kontak dengan media. Bagi press officer atau media relation coordinator, sebaiknya melakukan kontak dengan media terlebih dahulu untuk menyebarkan informasi. Caranya adalah dengan menghubungkan nomor telepon media yang dimaksud. Kemudian mencari tahu siapa yang menjadi editor atau reporter yang berwenang untuk berkaitan dengan topik kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada media. Press officer atau media relation coordinator hendaknya siap sedia untuk memberikan pelayanan prima kepada jurnalis sesuai dengan kebutuhan media. Misalnya, memberikan jenis-jenis informasi atau penjelasan, klarifikasi, atau menjawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan organisasi atau kegiatan komunikasi yang dilakukan kepada jurnalis melalui press release. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan naskah informasi yang baik. Strategi berikutnya adalah dengan memberikan naskah informasi yang baik kepada jurnalis. Naskah informasi ini biasanya ditulis dalam bentuk artikel opini mengenai isu tertentu yang disertai dengan data faktual serta gambar yang mendukung. Keempat adalah bekerja sama dalam menyediakan materi. Strategi selanjutnya adalah bekerja sama dalam menyediakan informasi kepada jurnalis. Dalam artian, berbagai informasi yang akan diberikan kepada jurnalis diperoleh dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi.
5. Memberikan fasilitas. Memberikan fasilitas kepada jurnalis atau pekerja media berkaitan dengan peliputan kegiatan komunikasi yang dilakukan. Misalnya, press officer atau media relation officer menyediakan fasilitas press room atau media center bagi jurnalis untuk meliput kegiatan. Yang terakhir adalah membangun dan memelihara hubungan dengan media. Press officer atau media relation coordinator maupun jurnalis saling membutuhkan satu sama lain. Press officer atau media relation coordinator membutuhkan jurnalis untuk meliput kegiatan komunikasi yang dilakukan dan mempublikasikannya di media yang bersangkutan. Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.